Apakah kita pernah diajarkan tentang bagaimana cara uang bekerja? Apakah kita pernah diajarkan bagaimana cara mengelola uang? Atau apakah kita yang berprofesi sebagai pekerja biasa saja bisa menjadi kaya? Kita semua tidak tahu jawaban itu. Namun, ada cerita dari buku Psychology of Money yang mungkin bisa sedikit menjelaskan. Coba tonton dan dengarkan ini untuk menambah sedikit wawasan. Di sini, kita akan mencoba membahas poin dari buku Psychology of Money oleh Morgan Housel. Kita akan coba rangkum kembali karena di sini ada 5 poin penting yang mungkin bermanfaat jika dilakukan di kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelumnya, mohon untuk riset kembali dan sesuaikan pada kondisi kita masing-masing. Kisah tentang seorang petugas kebersihan yang berhasil mengumpulkan 8 juta dolar melalui menabung dan investasi dengan konsisten, membuka mata kita semua tentang pentingnya perilaku dibandingkan kecerdasan dalam mencapai kesuksesan finansial. Pernah gak sih kalian mendengar cerita tentang Ronald Read, petugas kebersihan yang memiliki tabungan sebesar 8 juta dolar saat meninggal pada tahun 2014? Ya benar, 8 juta dolar. Itu adalah angka yang cukup besar. Dia mendapatkan uang itu bukan karena berjudi atau mendapat warisan. Dia hanya menabung lalu berinvestasi secara konsisten sepanjang hidupnya, sambil membiarkan keajaiban yang disebut compounding melakukan tugasnya. Pesannya dalam poin ini adalah bahwa perilaku kita terhadap uang seringkali lebih penting daripada seberapa cerdas kita. Sekalipun kita tidak mempunyai ijazah dari universitas ternama atau bekerja di perusahaan yang populer, ternyata kita bisa mencapai kebebasan finansial hanya dengan bagaimana cara kita mengelola uang. Seperti yang dikatakan Morgan Housel, kesuksesan finansial bukanlah ilmu yang sulit. Ini adalah soft skill, di mana cara kita berperilaku lebih penting daripada kecerdasan kita. Hal ini dibuktikan langsung oleh Ronald Read bahwa perilakunya terhadap uang jauh lebih penting untuk mencapai kesuksesan secara finansial. Bayar harganya untuk mendapatkan pembayaran yang jauh lebih tinggi. Housel membahas konsep ini dalam berinvestasi. Ada beberapa ilmu yang perlu dipelajari serta analisis-analisis yang harus kita perdalam untuk mengerti konsep dari sebuah investasi. Dengan contohnya, kita bisa berinvestasi di saham, cryptocurrency, atau obligasi, dan yang lainnya yang bisa mengembalikan return yang jauh lebih tinggi. Namun, sebelum itu kita harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu agar kita tidak berinvestasi secara asal-asalan. Seperti yang kalian ketahui, sebelum kita melangkahkan kaki berinvestasi dalam instrumen keuangan, kita selalu diusulkan untuk berinvestasi leher ke atas terlebih dahulu terhadap ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Karena secara kasarnya, memang uang yang membuat kita kaya, tetapi kekayaan kita dijaga oleh ilmu. Kita semua tahu betapa sulitnya menahan diri dari perbandingan sosial, terutama dalam urusan uang dan hierarki sosial. Orang yang tak pernah cukup akan lebih tersiksa, serta dapat membawa kita pada siklus kekecewaan yang tidak ada ujungnya. Dampak psikologis membandingkan diri sendiri terhadap orang lain juga bisa berpengaruh signifikan pada kesehatan mental serta finansial kita. Kita jadi selalu menginginkan kemenangan instan untuk melampaui orang lain. Perasaan ini dapat mengarahkan kita pada kemiskinan jiwa yang mendorong hawa nafsu keluar, menjadikan salah satu energi dalam diri kita ingin terpenuhi, dan energi tersebut memerlukan uang sebagai jembatan untuk memuaskannya, yang pada akhirnya uangmu akan terkuras. Mengurangi kebanyakan gaya serta gengsi mendorong kita sadar untuk menerima kata cukup yang berarti sudah cukup, agar kita juga tidak salah dalam membuat keputusan ke depannya, keputusan yang tak rasional karena mengikuti hawa nafsu dan iri hati.
Kita semua tahu bahwa orang-orang di luar sana memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki perspektif berbeda juga tentang uang. Sangat penting untuk kita sadari serta menggabungkan ilmu kita dan perspektif orang ke dalam keputusan kita melakukan investasi secara rasional. Memahami sudut pandang orang lain bisa membantu kita menghindari dari strategi keuangan mereka yang gagal dan melakukan strategi keuangan mereka yang berhasil. Serta kita disarankan untuk menghitung profil risiko sendiri. Pentingnya untuk mempersiapkan diri dari hal yang tak bisa kita duga. Contohnya, peristiwa COVID-19 pada beberapa tahun ke belakang. Peristiwa ini biasa disebut dengan peristiwa Black Swan. Menurut Housel, daripada kita memprediksi apa yang akan terjadi, lebih baik kita mempersiapkan mental dan finansial yang kuat. Sikap pesimis tidak disarankan untuk situasi seperti ini. Kita diharuskan memiliki mindset yang kuat. Jika ada hal yang tak terduga terjadi, kita bisa mencari solusi, bukan malah meratapi. Itulah kelima poin penting dari Psychology of Money oleh Morgan Housel yang saya sederhanakan melalui video ini.